Selamat siang Bu Dini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dini, pada hari ini saya sengaja mengajak Ibu Dini untuk berbicara. Kita akan melakukan percakapan observasi sebelum saya melakukan supervisi pada pelajaran yang akan Ibu Dini lakukan. Kalau boleh tahu, nanti Ibu Dini akan memberikan pelajaran tentang apa Bu Dini? Kalau di informatika, sekarang kelas 10 semester 1, fokusnya di literasi digital. Tujuan pembelajarannya memahami penggunaan mesin pencari. Jadi kita di sini nanti kita akan coba menggali apa yang akan Ibu Dini lakukan pada saat supervisi tentang materi literasi digital ya. Topiknya search engine. Topiknya tentang search engine. Oke, kalau gitu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan observasi yang nanti akan Bu Dini persiapkan pada saat supervisi nanti. Yang pertama, Bu Dini, apa yang tujuan utama yang ingin Ibu Dini capai dalam pembelajaran literasi informatika dengan topik literasi digital search engine itu? Tujuan utamanya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang pada CP, yaitu diharapkan nanti setelah pembelajaran peserta didik dapat memahami dan menggunakan mesin pencari sesuai dengan kebutuhan mereka dengan variabel-variabel yang ada. Ya. Jadi supaya siswa memahami cara menggunakan search engine gitu. Oke. Nah, untuk siswa memahami cara menggunakan search engine itu, metode pengajaran apa yang Bu Dini gunakan? Kalau metode, saya gunakan metode diskusi, Pak. Jadi kan nanti ada asesmen awalnya, nanti mereka mengerjakan asesmen awal, lalu ada hasilnya. Dari hasil itu nanti kelihatan ada peserta didik yang siap dan belum siap. Dan nanti itu akan saya bagikan kelompok, terus nanti tugasnya disesuaikan dengan hasil asesmen tadi. Jadi mereka berdiskusi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Oke, jadi Bu Dini sudah merencanakan pembelajaran yang melibatkan siswa itu dengan melakukan asesmen awal. Kemudian dari hasil asesmen awal itu akan memberikan tingkat nantinya kan Ibu sampaikan atau cara untuk Ibu disampaikan kepada mereka. Oke, nah untuk melakukan tersebut bahan atau sumber belajar apa saja yang Bu Dini gunakan? Kalau sumber belajar, yang pertama saya menyiapkan bahan bacaan, lalu juga sumber dari internet, dilengkapi dengan video pembelajaran juga untuk menunjang kebutuhan peserta didik menggali lebih dalam tentang materi atau topik search engine. Jadi menyiapkan bahan bacaan seperti itu ya. Nah, setelah Bu Dini melakukan pembelajaran dan melakukan penilaian, nah bagaimana Bu Dini menilai bahwa siswa tersebut sudah memahami apa yang sudah mereka terima? Oke, nanti ketika mereka berdiskusi, saya akan menggunakan asesmen formatif. Formatif, di mana saya menilai proses-proses peserta didik sesuai dengan KKTP yang sudah dirancang atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, dari situ nanti kelihatan siswa mana yang sudah memenuhi kriteria tadi. Dan jika ada siswa yang belum memenuhi kriteria, nanti akan ditindaklanjuti di akhir pelajaran. Oke. Jadi Bu Dini menyampaikan bahwa apabila ada siswa yang tidak memenuhi kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran tersebut, berarti Bu Dini akan melakukan sesuatu hal. Nah, hal apa saja yang akan Bu Dini lakukan untuk mendukung siswa yang kesulitan tadi? Yang pertama, saya akan melakukan tugas tambahan yang pastinya. Tugas tambahan ini bukan berarti tugas yang lebih sulit, tapi saya melihat dulu di bagian KKTP mana yang peserta didik belum capai, maka itu yang akan saya tulis kembali saat ini. Nah, jadi yang terakhir Bu Dini pertanyaannya, apa indikator keberhasilan dari pembelajaran yang Bu Dini sampaikan? Oke, nah jadi Bu Dini, apa indikator keberhasilan dari pembelajaran tentang search engine tersebut? Oke, berdasarkan dari KKTP tadi tentunya Pak ya. Jadi nanti indikator keberhasilan yang pertama, siswa itu paham apa itu mesin pencari. Lalu yang kedua, mereka bisa mengidentifikasi kata kunci atau variabel yang digunakan di mesin pencari. Yang terakhir, mereka bisa menggunakan atau memanfaatkan search engine sesuai dengan kebutuhan
mereka. Jadi nanti rencananya kapan pelaksanaan kembalinya akan disampaikan tentang topik engine ini? Insya Allah di hari Selasa depan. Hari Selasa Ya, depan. materi research engine itu di kelas 10 DKP 1. Kelas 10 di kafe. Jam Jam berapa? 7 dan 8. Jam ke-7 dan ke-8. Oke, begini, jadi mungkin nanti pada hari Selasa di kelas 10 di kafe 1 pada jam 7 dan ke-8 saya akan datang ke kelas untuk melakukan supervisi kepada Ibu Dini. Jadi nanti akan beberapa hal yang akan saya perhatikan, akan saya catat untuk menjadi bahan percakapan pasca observasi nanti. Oke, Ibu Dinia. Jadi terakhir juga dari percakapan kita ini apa yang bisa didapatkan untuk dalam persiapan supervisi nanti. Berdasarkan percakapan kita hari ini, jadi saya punya gambaran Pak. Jadi saya di kelas mau ngapain aja, step by step, sesuai dengan. Oke, terima kasih Bu Dinia. Jadi nanti kita bertemu pada hari Selasa. Semoga nanti pada hari Selasa nanti yang kita rencanakan dapat dengan baik. Dan ini dapat memberikan materi sesuai dengan harapan sehingga siswa dapat mengerti dan mencapai tujuan yang kita harapkan. Ya, ini saja begini pertemuan kita hari ini untuk menuju supervisi di hari Selasa. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat bekerja atau bertugas kembali. Terima kasih Bu Dini. Memberi salam. Bawa HP semuanya? Bawa. Ada paketnya ya? Nggak ada paket siapa? Kalian nggak ada kalian? Edukasi 1, edukasi 1 dan seterusnya. Paham ya? Ada tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Belum. Selesai. Selesai. Aplikasi. Iya. Di aplikasi. Kalau kalian buka YouTube, itu dulu. Ketika kalian mengetikkan judulnya, itu ada tempatnya sendiri atau di sembarangan tempat? Ada tempatnya sendiri. Ada tempatnya sendiri. Bentuknya seperti simbol apa ini? Cari. Misalkan ketika apa di sini contohnya? Mau cari apa? Cari lagu. Lagu terbaru 2024. Ketika kalian ketik lagu terbaru 2024, ada yang muncul nggak? Apa di situ bacanya, Rizka? Oke, wow. Kemudian pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa memahami search engine dengan menggunakan variabel yang lebih banyak. Gunakan search engine. Gunakan si ini. Nah,
Ini lima tenaga kerja. Ini tadi sudah ada di pengantar. Definisi search engine. Kira-kira menurut kalian search engine itu apa? Dari apa yang dipaparkan tadi? Contohnya search engine apa? Mesin pencarian. Yang lain? Tempat untuk mencari informasi. Betul. Ada lagi yang lain? Aulia? Search engine. Untuk mencari informasi dan dokumen-dokumen yang tersedia di internet. Buka Google. Enggak, sebelah. Oh, bukan di slide-nya. Sebelahnya. Enggak, tadi jawaban sebelahnya Aulia itu mana sih? Iya. Tidak di mana? Soal ke slide. Oh, di belakang. Ya. Jadi search engine itu tempat kita mencari informasi. Informasinya berupa apa tadi? Ada video. Kalau kalian mau cari video, cari apa lagi? Foto atau gambar. Terus cari apa lagi? Lagu. Apa lagi? Jawaban-jawaban. Apa lagi? Artikel. Artikel dan banyak macam. Itulah definisi dari search engine. Search engine. Kalau kamu mau cari video tentang film Cina di YouTube, pertama kali kalian buka apa? Aplikasinya itu disebut sebagai browser. Coba buka slide ke 7. Lompat ke slide 7. Ada simbol gede di belakang gambar ibu gurunya. Kira-kira itu simbol browser atau simbol search engine? Browser. Oke. Jawabannya betul atau salah, Sandy? Simbol yang di belakang ibu guru kata teman-teman kamu adalah browser. Benar atau salah? Alasannya apa? Karena bisa mencari informasi di sana. Tadi yang bertugas mencari informasi siapa? Search engine. Search engine. Search engine dan browser sama nggak? Beda. Apa bedanya, Pres? Browser aplikasi.
misalkan tips mengajar yang menarik. Yang pertama kali dilakukan apa? Masuk. Hah? Masuk. Hah? Masuk. Adalah fungsi dari browser. Dia sebagai gerbang utama. Gerbang utama menuju dunia digital, apa namanya? Dunia maya. Tanpa browser kita belum bisa buka search engine. Mau cari video di YouTube tanpa membuka aplikasi YouTube-nya bisa? Tidak. Kecuali kalau misalkan di handphone. Kalau di handphone, Google pencarinya langsung ditempel. Ada. Tapi kalau di komputer tidak bisa. Jadi browser dan search engine ini dia saling berhubungan. Paham nggak sampai di sini bedanya browser sama search engine? Paham nggak bedanya? Paham. Oke, sekarang kita lanjut. Buka slide ke-8. Udah kebaca ya? Slide ke-8. Coba kalian perhatikan. Di situ sudah Ibu bedakan antara browser dan search engine. Ada nggak yang bisa kasih penjelasan bedanya terletaknya di apa sih dari gambar yang bisa? Ini apa? Tahu? Apa kalian? Apa Rizka? Kalau search engine ada www-nya. Ya, kalau browser aplikasi langsung. Oke, ya betul sekali. Itu perbedaannya.
Kemudian buka di slide berikutnya. Di slide berikutnya. Sudah? Nah, ini adalah proses crawling tadi. Dia akan memunculkan opsi-opsi lainnya. Mana yang sesuai dengan apa yang kita ketik. Di sini ketik review produk kecantikan. Di bawahnya dia ngasih referensi lagi. Ada review produk kecantikan yang bagus, contoh review produk kecantikan
observasi maupun setelah proses observasi di kelas. Jadi menurut Bu Dini, bagaimana proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, mulai dari observasi dan observasi, mulai pengalaman ini apa yang dirasakan. Apa yang dibicarakan sesuai dengan harapan ini ya. Jadi kita coba lanjut ke tentang pembelajaran di kelas. Nah, ini bagaimana proses pembelajaran yang telah Bu Dini lakukan kemarin waktu kita observasi. Proses pembelajaran yang Bu Dini lakukan kemarin di awal. Ya, betul. Di awal pembelajaran kayak biasa Pak, kita kan udah ada kelas, bagaimana kita tahu apa yang akan kita lakukan. Dan biasanya saya misalkan belajar di depan, nah ini saya udah sampaikan apa saja yang harus mereka bawa dan apa yang harus mereka sampaikan. Dan kemarin udah mereka bawa semua sih, saya suruh bawa handphone kan, untuk share materi, ada fokus, jadi saya share link tanpa, jadi mereka bisa lihat langsung bahan ajaran. Proses pembelajaran sudah yang diharapkan ya. Oke. Nah, untuk masalah materinya, apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bu Dini harapkan? Sudah sesuai ya. Tentang apa kemarin tentang search engine ya. Jadi ini tujuan pembelajarannya, materinya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan gitu ya. Oke. Nah, lanjut ke metodenya Bu Dini. Apakah metode yang Bu Dini gunakan itu efektif dalam melibatkan siswa ini menurut Bu Dini sendiri? Saya kan pakai metode itu berdasarkan dari kontennya. Habis mendengarkan siswa itu habis berjalan dengan semuanya, dan ternyata di situ ada 2 kategori, ada yang lumayan siap dan siap. Dan dari situ saya bisa membagi siswanya dengan tugas yang beda-beda. Jadi sesuai dengan apa yang mereka Jadi memberikan informasi dan ternyata dia sangat efektif digunakan dalam memberikan siswa dalam belajar ya. Karena siswanya sudah mengetahui tingkat kemampuannya, jadi kita bisa sampaikan materi sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Terus media yang digunakan apa Bu Dini? Pembelajaran. kemarin saya pakai PowerPoint di Canva, cuma nggak saya tampilkan pakai fokus, tapi saya share tadi Pak di Canva. Jadi link Canva berupa tampilan saya share ke siswanya. Saya arahin silakan kelas ke sana, ya. Lalu juga ada modul untuk mereka baca Indonesia di grup WhatsApp. Ada juga video menjelaskan tentang ini dan saya share juga di grup WhatsApp. Jadi bisa mereka bisa belajar sendiri. Terus menurut Ibu dari skala 1 sampai 10 bagaimana partisipasi siswanya dalam belajar? Ya, karena penerapan mereka udah biasa belajar sesuai ini, cuma mereka baru tahu ini namanya sesuai. Ya. Jadi mereka dari 1 sampai 10 8 gitu ya. Akhirnya menurut Ibu adakah siswa yang mengalami kesulitan pada saat memahami tentang strategi itu? Kesulitan yang tidak bisa mereka tolong sih ada, tapi mereka cuma tanya aja kan instruksinya. Strategi apa? Jadi secara kesulitan, menurut Ibu rasa tidak ada gitu ya. Nah, jadi
bagaimana interaksi siswa dengan ibu selama pembelajaran? Kalau pas saya belajar, saya tanya pertanyaan atau enggak, ya mereka jawab. Tapi setelah itu semuanya mereka kasih timbal baliknya. Kalau semuanya ditanya jawab. Pas terakhir pun saya ngambil seluruh pada simpel, mereka bisa. Meskipun nggak semuanya, ada. Terakhir Bu, menurut Ibu apakah waktu yang Ibu alokasikan untuk kegiatan belajar itu sudah memenuhi dengan tujuan belajar yang Ibu harapkan? Karena juga masuknya panjang ya, karena kamu jadi orang supaya ini juga apa untuk disampaikan ke grupnya ya, agar grupnya tidak terpotong ya. Oke, ini yang terakhir Bu Dini. Menurut Bu Dini, apa proses pembelajaran yang Bu Dini dapatkan setelah melalui proses supervisi ini? Jadi pas supervisi kemarin ini mengenai efisiensi itu menemukan yang sangat pengalaman baru ya, yang sangat berharga untuk diterapkan nanti di kelas yang lain. Ya, terima kasih mungkin ya. Nah, mungkin itu saja percakapan kita hari ini tentang kegiatan observasi kemarin. Semoga yang kita lakukan ini akan menjadi positif ke depannya sehingga kita menjadi lebih lagi dalam proses pembelajaran untuk siswa kita, sehingga kita akan selalu berpikir kepada murid. Oke, terima kasih Bu Dini atas waktunya. Terima kasih. Sampai ketemu nanti. Selamat menjaga kesehatan. Pak, alhamdulillah. Kalau kami ditek orang.